ke tempatnya. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan Hosiana. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kaki. Kaki sering dianggap sebagai salah satu bagian tubuh yang paling kotor karena ada beberapa alasan. Yang pertama, kaki biasanya sering tertutup sepatu dan kaos kaki. Ini untuk kita manusia modern ya. Seringkali kaki kita tertutup sepatu atau kaos kaki, sementara lingkungan kita itu lembab dan itu akan memicu pertumbuhan bakteri dan jamur. Ini salah satu alasan mengapa kaki dianggap bagian tubuh dari beberapa bagian tubuhnya lainnya yang disebut paling kotor. Yang kedua, karena kaki kita sering kontak dengan permukaan yang kotor, menyentuh lantai ruang tamu, lantai toilet atau halaman gitu ya, menyentuh tanah. Kadang-kadang ketika berjalan di tempat umum kita hanya menggunakan sendal gitu. Saya kalau keluar biasa pakai sendal aja. Nah itu biasanya akan memicu kaki untuk terkontaminasi dengan kuman. Itu alasan yang kedua, kaki dianggap sebagai salah satu dari bagian tubuh yang paling kotor. Lalu yang ketiga, kadang-kadang kaki berbau tidak sedap. Nah ini dihasilkan karena ada pemecahan keringat oleh yang disebabkan oleh bakteri. Salah satu nama bakterinya ini Staphylococcus ya, itu. Itulah beberapa alasan umum mengapa kita atau kebanyakan manusia orang menganggap kaki adalah salah satu bagian dari tubuh yang paling kotor. Sebenarnya ada yang lain, gitu ya. Ada yang lain. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam budaya Jawa ternyata ada tradisi mencuci kaki. Bapak Ibu ingat saat apa biasanya? Dari luar mau masuk rumah ada ya kebiasaan mencuci kaki. Kalau dalam tradisi-tradisi adat begitu, ritual-ritual pengantin. Iya, ini kalau ada apa namanya manten, ya manten ngubah kaki atau menyirami kaki wong tuwa, bener nggak? Pronunciation. Sama calon suaminya juga, itu biasa akan disiram, dibasuh kakinya dengan air, gitu ya. Itu ada di dalam tradisi kita orang Jawa. Itu juga merupakan salah satu ritual yang penting dalam upacara pernikahan, terutama dalam prosesi sungkem atau permohonan restu. Ada makna simbolis dari cuci kaki itu. Itu menggambarkan kerendahan hati pengantin yang dengan melakukan itu dia menyatakan bahwa dia siap untuk merendahkan diri di hadapan orang tua, gitu. Kemudian yang kedua juga itu memohon maaf atas kesalahan selama ia dibesarkan, gitu. Dan juga sebuah simbol penyucian. Jadi ada makna semacam makna spiritual sebenarnya. Di makna yang kedua itu penutupan ore tuwo, gimana bacanya? Ya, penutupan ore tuwo, penutup kesalahan. Pernah dengar nggak? Ini ada bukunya tapi
Saya cari di perpustakaan nasional elektronik nggak dapat, katanya dicari di Gramedia ada. Jadi itu falsafah Jawa dikupas habis-habisan oleh seorang penulis begitu. Seorang penulis siapa yang nanti saya lupa namanya siapa. Jadi Sapardi Djoko Damono, pernah dengar? Benar. Iya, beliau yang menulis. Sastrawan gitu ya. Beliau yang menulis tentang itu, yang salah satu judul tulisannya itu simbolisme dalam budaya Jawa, menjelaskan filosofi air, kaki, dan hubungannya dengan hierarki keluarga. Saya cari di Pusnas atau Perpustakaan Nasional Elektronik saya ketemu, tapi disarankan di Gramedia. Ayo, siapa yang dapat duluan boleh saya pinjam gitu ya. Supaya lebih jelas, lebih berdasar gitu ya ini. Kemudian ada makna yang lain, yaitu menghormati kedudukan orang tua. Ini mirip-mirip ya, mengakui bahwa orang tua itu sumber berkah. Orang tua itu akan menjadi sumber pintu, akan menjadi pintu rezeki bagi rumah tangga mereka yang baru. Kemudian juga dipercaya bahwa penyiraman itu dimaknai sebagai pembersih dari hal negatif. Makanya kadang-kadang siraman itu ditambahkan dengan bunga, kembang, dicampur dengan kembang, dipercaya itu akan memurnikan pengantin itu dari energi buruk. Begitu. Itulah secara garis besar gitu ya, makna dari kegiatan di dalam tradisi Jawa yang berkaitan dengan kaki, dengan pembasuhan, dan seterusnya. Dan sebenarnya air itu juga dia memberikan makna sebagai simbol suci atau ketulusan hati. Gitu. Kalau kita lihat itu tadi air yang dipakai untuk pembasuhan. Tapi kalau kita lihat dari filosofi kaki, karena judul bukunya itu air, kaki, dan hierarki dalam keluarga Jawa. Kalau kita lihat filosofi kaki secara khusus dalam hierarki sosial masyarakat Jawa, kaki itu memiliki makna ganda buat orang Jawa. Ada makna ganda kaki bagi kita orang Jawa. Yang pertama, kaki itu adalah simbol rendahnya martabat manusia. Ya, mungkin ini disamakan dari pandangan kesehatan bahwa kaki itu ada paling bawah. Jadi makna yang pertama itu tentang rendahnya martabat manusia. Karena itu kalau kita gali, nanti kalau kita dapat buku itu kita baca, ketika kita gali tradisi Jawa, kita akan menemukan pepatah-pepatah, ungkapan Jawa yang kuno dan terdengar ekstrim. Karena ada ungkapan yang mengatakan kaki orang tua harus dijilat anak. Bapak Ibu pernah dengar? Ekstrim ya. Ini kuno. Nanti kalau kita dapat buku sejarah itu ada dijelaskan secara rinci di dalamnya. Mencuci kaki orang tua adalah pengakuan bahwa orang tua sudah berkah tadi ya. Lalu itu yang pertama, rendahnya martabat manusia ada di bawah kaki. Yang kedua, makna kaki simbol ganda yang kedua adalah berbicara tentang pengalaman hidup. Orang Jawa melihat bahwa kaki itu adalah penentu arah hidup. Kalau dalam pernikahan itu ditandai dengan prosesi menginjak telur. Jadi prosesi menginjak telur dalam pernikahan orang Jawa betul itu berbicara tentang kesiapan untuk menapaki kehidupan rumah tangga. Tapi falsafah di balik itu sedang berbicara tentang bagaimana kakimu yang menginjak telur itu adalah penentu arah hidupnya. Kalau dalam konteks suami istri itu adalah penentu rumah tangga. Anak-anak yang orang tuanya orang Jawa jangan kalah sama balung ya. Searching di ChatGPT atau di apa yang punya Cina, DeepSeek ya, ada di situ. Gitu. Lalu air, orang Jawa juga punya makna filosofi tentang air, gitu ya. Air itu adalah media pembersih dan air juga adalah alat untuk memohon berkah. Jadi kalau kaki adalah simbol kerendahan hati dan penghormatan vertikal. Jadi ketika anak itu tadi membasuh kaki, itu sebenarnya merupakan simbol kerendahan hati seorang anak kepada orang tua dan kepada orang tua kepada leluhur.
Secara spiritual, kegiatan itu mau menunjukkan bahwa ada penguatan posisi orang tua sebagai penguasa spiritual keluarga. Makanya kan orang Indonesia selalu bilang hati-hati, jangan kurang ajar sama orang tua, nanti kuala. Untuk saudara-saudara di Bali, bahkan mereka menyimpan air bekas cuci kakinya orang tua. Untuk suku-suku di NTT, kalau ada anak mantu atau seorang anak perempuan yang mau melahirkan sulit, cek dia punya masalah sama orang tua atau orang tua, maka wanita itu akan suaminya akan membasuh kaki orang tua. Kemudian air basuhan kaki itu akan diminum oleh wanita yang akan melahirkan itu, dan sebagian besar betul habis itu melahirkan dengan baik. Gitu. Jadi itu bagaimana kaki, air itu di budaya manapun berkaitan dengan orang tua itu berbicara tentang posisi orang tua yang dalam satu hierarki dia lebih tinggi dari anak-anaknya. Itu Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasih Tuhan, berbicara tentang kaki, berbicara tentang air dan pembasuhan. Nah, kita juga akan melihat secara cepat tentang tradisi pembasuhan kaki yang ada di sekitar timur dekat gunung. Ada Mesir, Babilonia, ada Asyur, ada Persia, gitu ya. Kalau di Mesir ternyata mereka juga punya tradisi pembasuhan kaki yang mirip sama orang Israel. Yang akan melakukan pembasuhan itu adalah hamba atau pelayan, dan yang dibasuh itu adalah bangsawan. Dan yang kedua adalah imam, gitu. Imam yang dibasuh oleh pelayan. Dalam ritual sucinya orang Mesir kuno, pembasuhan itu dilakukan sebagai lambang kesiapan untuk masuk dalam hadirat Dewa Dewi. Untuk Bapak Ibu yang sudah ikut gerakan membaca Alkitab, tahu betul dalam tradisi Yahudi ada juga aturan yang Tuhan buat begitu bahwa imam harus juga membasuh dirinya sebelum masuk ke hadirat Allah. Makanya antara tradisi budaya di Mesir kuno itu sama dengan tradisi dan budaya Israel. Yang kedua, di Babilonia dan Asyur, mereka juga punya tradisi membasuh kaki, biasanya dalam konteks rumah tangga, seperti tadi kadang-kadang orang Jawa juga masuk ke rumah basuh. Orang Babilonia mereka juga punya kebiasaan seperti itu. Tapi ada juga kebiasaan di istana, di mana orang-orang di istana itu akan membasuh kaki para tamu. Raja tidak pernah membasuh kaki, tapi biasanya yang membasuh kaki itu adalah para hamba, dan yang kedua adalah para perempuan dengan status rendah. Mereka yang bertugas. Nah, di Babilonia, Asyur, pembasuhan itu punya konotasi dominasi. Makanya yang membasuh saja hamba dan perempuan yang berstatus rendah di masyarakat. Punya konotasi dominasi, di mana yang membasuh itu pasti bawahan. Kita cuma melewati rumahnya orang Babilonia, gitu ya. Tapi ketika kita lewat, kebetulan di depan pintu itu ada orang yang sedang membasuh, kita tanpa kita mengenal keluarga itu siapa, kita langsung tahu bahwa orang yang membasuh itu pasti statusnya lebih rendah dari orang yang dibasuh kakinya. Gitu. Jadi kuat sekali menunjukkan dominasi, gitu ya. Kegiatan membasuh kaki yang ada di Babilonia, Asyur. Kemudian di Persia dan di dunia wilayah-wilayah timur itu, mereka juga punya kebiasaan untuk menyambut tamu kehormatan. Kadang mereka menyiapkan air untuk membasuh, dan kadang-kadang mereka juga menyiapkan gelas hamba. Biasanya orang datang basuh kaki sendiri kalau di Persia, tapi ada juga yang menyiapkan air dan juga hamba. Jadi ada hamba yang akan membasuh. Tapi dalam tradisi Persia, tuan rumah tidak pernah membasuh kaki tamu. Biasanya tamu membasuhnya sendiri atau sekali lagi dibasuh oleh pelayan. Dan di dalam tradisinya orang Persia, pembasuhan kaki oleh orang terhormat itu adalah sebuah pelanggaran norma kehormatan. Kalau sampai itu terjadi, itu gak main-main. Itu sudah melanggar norma kehormatan. Itu merupakan budaya yang memalukan. Kalau sampai ada orang yang berstatus tinggi, berstatus pemimpin,
seperti guru atau imam besar begitu, kalau sampai dia membasuh orang yang lebih rendah dari dia, yang berstatus lebih rendah dari dia, maka orang itu dinyatakan sebagai pelanggar norma kehormatan. Dia telah melakukan sesuatu yang memalukan. Lalu bagaimana dengan tradisi Yahudi, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan? Dalam tradisi Yahudi, saya waktu belajar tentang Yudaika Yahudi itu saya senang karena melihat orang Yahudi itu mirip sama orang Sumba. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, saya tidak tahu ya, saya sudah meninggalkan Sumba sekian lama, lebih dari 15 tahun gitu. Tapi saya ingat saya waktu saya kecil, kita tuh harus hati-hati jalan di Pulau Sumba. Karena di sekitar rumah-rumah orang ada kotoran, Bapak Ibu. Kotoran ayam, kotoran bubu, kotoran kerbau, kotoran kuda. Makanya tingkat kematian tertinggi selain malaria itu tetanus. Kadang orang punya luka, itu kalau kena kotoran kuda atau hewan itu gak ada ampun. Lalu dulu ada obat satu ampul yang harus kami cari dari ujung Pulau Sumba Barat sampai ujung Pulau Sumba Timur. Kalau kami cepat dalam waktu emas itu, makanya orang itu akan kita selamatkan. Itu mengapa ketika ada stroke pertama kali, kami pikir itu adalah tetanus, padahal itu stroke gitu ya. Nah itu gambaran di Sumba gitu ya. Itu sama dengan orang-orang di sekitar kehidupan orang-orang di kaum Yahudi atau Israel. Dosen saya mengatakan mereka jorok gitu ya. Karena mereka manusia pun itu kan belum ada toilet, juga sembarangan. Jadi betapa kita yang berjalan di jalan itu tidak akan terlepas dari apa yang namanya kotor. Yang kedua, transportasi mereka itu kan hewan. Saya ingat sampai tahun 2000 mungkin sudah di zamannya Presiden Jokowi hewan itu dilarang di Sumba. Kalau enggak, kalau kami pergi apa ini namanya? Apa padi yang mau diubah jadi beras itu? Gabah. Ya? Gabah. Iya, mau di apa begini kami haler. Ya, pokoknya mau dibersihkan itu kan kami bawa di satu gudang. Nah itu tuh nggak pakai truk, nggak pakai motor, nggak pakai apa, itu pakai sapi atau pakai kerbau atau pakai kuda. Jadi sepanjang jalan di atas aspal itu hewan itu ya semena-mena aja mau bawa kotoran di situ. Ya udah, maaf dibawa kotoran. Jadi nanti mobil-mobil kami, sepatu-sepatu kami yang di atas sekolah itu akan menginjak kotoran hewan yang sudah mengering di atas aspal. Jadi asumsi bahwa kaki itu menjadi bagian yang paling kotor itu benar di Indonesia, di Pulau Sumba, dan itu benar terjadi dalam sekitar kehidupan orang Yahudi. Sudah berdebu karena wilayah mereka kering, penuh dengan kotoran binatang. Dan kita sering melihat bagaimana Yesus menggunakan sendal dengan kulit lumba-lumba ya. Kita kalau nonton film Tuhan Yesus itu kan lihat ya, kayak dinosaurus, kayak sendalnya dinosaurus maksudnya, kayak sendalnya dinosaurus. Jadi betapa terbukanya gitu. Semua permukaan kaki itu akan kena kotoran. Nah itulah mengapa setiap orang Yahudi itu mereka selalu menyiapkan air, baik untuk tuan rumah itu sendiri maupun untuk tamu yang datang. Jadi sebelum masuk itu untuk kenyamanan sebenarnya. Sebelum masuk ke dalam rumah, maka orang-orang itu akan membersihkan diri mereka. Dalam Kejadian 18 ayat yang keempat, Abraham ketika menjamu tamu ilahi, dia juga menyiapkan air dan hamba untuk membasuh kaki dari para tamu tersebut. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ada latar belakang kenapa bagaimana pembasuhan itu menjadi sesuatu kebiasaan dan menjadi tradisi yang hidup di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi. Kemudian juga pada akhirnya pembasuhan kaki ini juga menjadi tindakan sosial dan hierarki. Pembasuhan kaki menjadi tindakan sosial dan hierarki. Kita pernah dengar ya bagaimana Yesus itu dijual dan seterusnya. Jadi pada waktu itu mereka juga hidup dengan konsep hamba. Jadi kadang-kadang yang membasuh kaki itu biasanya adalah budak atau hamba. Ya, pada akhirnya pembasuhan kaki ini juga menyentuh kelas sosial dan membentuk hierarki yang sangat kuat. Sama dengan budaya-budaya dari wilayah-wilayah yang ada di Indonesia kuno, bagi orang Yahudi membasuh kaki juga itu merupakan penyambutan dan penghormatan, keramah-tamahan, penerimaan dan penghormatan.
Makanya mereka menyiapkan air, kadang-kadang juga tamu yang terhormat juga menyiapkan hamba khusus untuk membasuh kaki. Di dalam Keluaran yang ke-30 kita melihat di sana jelas sekali diuraikan mengenai bejana pembasuhan. Dalam konteks ibadah Yahudi, ketika mereka akan masuk, imam akan masuk dalam kemah suci, mereka diwajibkan untuk membasuh tidak hanya kaki, tetapi juga tangan. Ini tidak hanya berbicara tentang kebersihan fisik Bapak Ibu, tetapi ini juga berbicara tentang kekudusan dan kesiapan untuk mendekat kepada Allah. Lalu 3 minggu yang lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat, atau beberapa minggu ya, yang lalu ada perempuan yang membasuh kaki Tuhan Yesus. Saya ketika baca ini saya berpikir ya, karena itu pembasuhan yang paling spektakuler yang ditulis di dalam Alkitab. Karena basuhnya pakai air mata, sekanya pakai rambut. Lalu yang 3 minggu lalu Maria pakai minyak yang mahalnya, harganya gaji setahun, upah setahun. Sampai ini sudah bilang, kamu ini pemborosan gitu. Jadi ternyata di Alkitab ada kegiatan yang lahir dari pemaknaan. Jadi ini sebenarnya tidak biasa Bapak Ibu, tapi memang kegiatan itu lahir dari kasih, dari penyerahan diri total yang bukan hanya sekedar pelayanan tuan rumah kepada tamu, tapi ini sesuatu yang lahir secara luar biasa sehingga perempuan itu datang, dia membasuh kaki Tuhan Yesus pakai air mata dan menyika dengan rambutnya. Untuk saya ini sebuah kegiatan pembasuhan yang paling luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyekitani Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat sedikit tadi saya menjelaskan mengenai keadaan lingkungan yang ada di sekitar kehidupan orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus yang membasuh kaki para murid, Bapak Ibu sudah membayangkan kakinya Petrus itu seperti apa modelnya. Itu mereka baru habis repot itu. Karena Tuhan Yesus meminta buat perjamuan malam terakhir di tempat yang rahasia. Mereka lagi sibuk mengerjakan sesuai seksi masing-masing, sesuai bidang dan komisi masing-masing. Mereka belum habis beraktivitas dan mereka datang. Lalu mereka kaget gitu ya. Tuhan Yesus membasuh kaki mereka. Dengan latar belakang cerita yang lain. Ini bukan dalam konteks kaki saya dan Bapak Ibu yang kita sudah habis mandi, pakai sepatu, pakai lotion, dan tadi dari rumah kita naik mobil, naik motor, nge-grab, gojek dan seterusnya kita bersih, tidak seperti itu. Kondisi kaki yang luar biasa. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara yang dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, peristiwa pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah sebuah peristiwa yang menembus norma sosial dan membalikkan tatanan kehormatan dunia pada waktu itu. Itu tidak biasa sama sekali. Makanya Petrus sebagai orang yang hidup pada waktu itu dia, jangan Tuhan, gak enak rasanya, sungkan. Masa orang yang lebih tinggi membasuh saya. Petrus tidak nyaman dengan itu. Itulah Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, peristiwa pembasuhan kaki ini merupakan sebuah pelayanan radikal yang Tuhan Yesus lakukan. Memang Tuhan Yesus betul-betul membongkar konstruksi masyarakat pada waktu itu. Kalau Bapak Ibu masuk ke sebuah komunitas yang baru, mencoba membawa nilai baru, Bapak Ibu akan merasakan ketegangan penolakan itu. Saya bisa sebagai pendeta baru, saya bisa merasakan sense itu. Kita sudah terbiasa. Itu sesuatu yang baru. Itu melanggar norma. Kita punya hierarki di sini. Tapi di gereja ini tidak ada senioritas. Makanya saya nggak mengundurkan diri sampai hari ini. Contoh gitu ya. Mohon tidak berpikir negatif tentang gereja kita. Tidak. Contohnya seperti itu.
Sesuatu yang baru itu sulit sekali diterima, bahkan dicap sebagai radikal, karena mencungkir balikan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan tradisi, bahkan termasuk kebiasaan-kebiasaan yang salah yang dipertahankan sebagai tradisi. Peristiwa Yesus membasuh kaki para murid adalah sekali lagi sebuah peristiwa yang menembus norma sosial dan membalikkan tatanan kehormatan dunia. Saya katakan dunia, Bapak Ibu, karena ternyata ketika saya gali, tidak hanya di wilayah-wilayah timur sana, itu tidak hanya di Babilonia, tidak hanya di Persia dan seterusnya, ternyata sampai dalam budaya Jawa sekalipun kita punya konsep bahwa tetap yang membasuh kaki dia harus dalam posisi yang lebih rendah dari yang membasuh. Di sini orang Jawa juga ditabrak budayanya. Sebuah pembalikan tatanan kehormatan dunia, Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan pembasuhan kaki. Dan Bapak Ibu, itu yang keras-kerasnya ya. Tapi mari kita melihat dari sisi lembutnya. Mari kita lihat sisi lembut dari sebuah prosesi pembasuhan kaki itu. Bahwa pembasuhan kaki itu adalah sebuah tindakan radikal yang menjunjung nilai-nilai. Yang pertama itu adalah menembus norma sosial budaya lintas peradaban. Mulai dari peradaban Mesir sampai orang Jawa, dan mungkin digali sampai ke Sumba pun seperti itu, mungkin Lampung pun seperti itu. Hierarki itu ditabrak oleh peristiwa radikal yang Tuhan buat ini. Yang kedua, ini manis sekali sebenarnya Bapak Ibu. Saya menganggap ini bukan sesuatu yang tewas gitu ya. Apa yang Yesus lakukan ini sebuah peristiwa yang manis Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengubah simbol kekuasaan menjadi kasih. Selama ini, kalau orang melewati rumahnya orang Yahudi, orang Persia, orang apa lagi tadi? Ya, orang Mesir begitu, bahkan orang Jawa sekalipun, orang akan tahu bahwa yang dibasuh itu pasti lebih tinggi dari yang membasuh. Tapi sekarang Yesus mengubah itu, bahwa peristiwa pembasuhan diubah menjadi sebuah simbol kekuasaan hierarki yang menjadi kasih, di mana yang membasuh itu adalah orang yang mungkin merasa diri lebih. Aku lebih senior, aku kepala keluarga, aku pendeta, aku paling tahu teologi. Justru kita yang merasa aku dan aku ini, kita yang diminta untuk tunduk dan menjadikan pembasuhan ini menjadi simbol mengubah kuasa keakuan itu menjadi lambang kasih. Itu ada di Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu hidup dalam hidupmu menaruh bersama pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu, tindakan ini juga menciptakan budaya baru dalam komunitas Allah. Gereja mula-mula diajak untuk hidup bukan dalam sistem dunia yang hierarkis, tetapi dalam kerendahan dan kasih sebagai norma baru. Dan norma baru ini berlaku di sinode GKSBS. Makanya pertama kali saya menginjakan kaki di sinode, saya diwawancara, ini bukan di gereja Kristen Sumba ya, yang ada hierarki, ada yang paling tinggi dalam kemajelisan gitu ya. Di sinode GKSBS, pendeta itu setara dengan penatua dan diakon. Mereka hanya berbeda di dalam fungsi, tetapi mereka adalah fungsi-fungsi yang bersifat setara, yang membangun sebuah organ fungsional. Jadi budaya baru ini, norma baru ini juga meresap sampai di dalam struktur gereja kita, struktur organisasi sinode Gereja Kristen Sumatera bagian selatan. Itu Bapak Ibu, saya pikir clear mengenai pembasuhan kaki. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu lagi, bahwa dalam malam ketika Tuhan Yesus akan ditangkap, itu ada beberapa peristiwa yang menyertai. Ada peristiwa pembasuhan kaki,
dan perjamuan malam itu. Tetapi ada peristiwa yang kedua, yaitu peristiwa ketika Tuhan Yesus apa ini? Siluet ini berdoa di mana? Ya, Taman Getsemani atau Kebun Zaitun. Makanya Tuhan tolong dimunculkan dong buat kayak Kebun Zaitun. Terima kasih banyak membuat ini sangat menolong penghayatan kami untuk teman-teman terakhir. Ada beberapa peristiwa penting yang menyekitari malam ketika Yesus akan ditangkap. Last Supper, perjamuan malam, pembasuhan kaki, dan berdoa di Taman Getsemani. Bapak Ibu, sebenarnya di tahun ini karena kita tidak melakukan pembasuhan kaki, saya ingin memilih ini adalah diwakafkan. Tapi saya pikir bahwa jemaat harus clear tentang apa itu pembasuhan kaki. Makanya khotbah malam hari ini sedikit-sedikit masuk apa ya, materi kuliah ya, sedikit-sedikit mensosialisasikan kepada Bapak Ibu bahwa ini bukan masalah ikut-ikutan. Ini berdasarkan bagaimana kita mencoba menghayati Alkitab. Ini bukan sesuatu yang diambil dari luar, dibawa dari Sumba lalu dibawa ke Tanjung Karang, bukan seperti itu. Tetapi pembasuhan kaki itu memang adalah sesuatu yang terjadi di dalam Alkitab dan ada nilai. Dan itu sekarang yang oleh orang-orang Kristen modern coba dipertahankan untuk menolong perasaan bahasa yang terbatas itu dengan simbolisasi, dengan gerakan-gerakan, dengan ikon-ikon seperti ini. Bapak Ibu Saudara, jadi ini bukan sekadar, sekali lagi bukan sekadar dekor seperti yang ada di gereja, seperti yang ada di pesta nikah. Semua yang ada di depan ini ada makna. Nanti mungkin di Jumat Agung akan dijelaskan seperti itu. Yang kedua adalah berdoa di Taman Getsemani. Ketika membaca ini, mempersiapkan renungan ini, wah hati saya Bapak Ibu, sekali lagi saya sarjana sains, saya dibekali dengan ilmu filsafat dan dengan dasar itu silakan mendalami kitab suci, begitu. Sehingga betul-betul juga pendalaman mengenal Tuhan lebih dalam lagi itu Bapak Ibu adalah dosen saya selanjutnya sampai akhir hidup begitu. Sehingga ketika mempersiapkan ini, wah biasa. Peristiwa pembasuhan kaki dan peristiwa Getsemani itu bukan satu peristiwa yang sederhana, Bapak Ibu. Lihat tema kita, pemimpin yang melayani dan rendah hati. Pemimpin yang melayani dan rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jujur saja. Saya pernah satu kali diajak makan seorang jenderal, terus saya lihat beliau karena dia mau karaoke, kalau orang yang mau kayu itu lambat bawa alat musik dan pesawatnya sudah datang. Saya lihat Bapak itu gertak pelayan di rumah makan itu, hati saya nangis. Saya memang pendeta, Tuhan memanggil saya sebagai pendeta sehingga saya tidak menikmati dan tidak merasa bangga dan tidak merasa sebagai orang hebat yang saat itu menindas orang kecil pelayan restoran. Tapi yang bisa saya tidak paradigma saya tentang orang itu, walaupun kepada inang pendeta dan seterusnya, tapi di situ hati saya berubah terhadapnya. Bapak Ibu, ini bukan masalah orang itu saja, tapi saya juga hidup di budaya Sumba yang kami itu punya tradisi. Bahkan dulu ketika raja mati, hamba itu harus masuk hidup-hidup dalam kubur. Makanya sekarang setiap kali bangsawan mati, meninggal, itu akan dijaga oleh aparat keamanan supaya tidak ada hamba yang masuk hidup-hidup ke dalamnya. Apa poinnya Bapak Ibu? Bahwa ketika ada hierarki dalam satu komunitas, awalnya kita hanya berbicara tentang perbedaan status sosial. Tetapi lama-lama bagaimana terjadi dalam pikiran kita, lalu kita mulai merasa orang yang statusnya lebih rendah dari kita itu dia berbeda dari kita. Mungkin kita lihat hamba pembantu saya di rumah atau hamba di depan saya ini dia tumbuh seperti saya. Tapi entah bagaimana di alam bawah sadar sepertinya kita melihat bahwa dagingku dari emas dan dia dari debu, darahku berwarna biru dan dia berwarna coklat. Kita tidak menyadari itu, tapi kita melakukan
rantai-rantainya Hitler, mereka bisa berusaha menjaga istri anak mereka tetap aman. Tetapi di waktu yang sama, mereka merasa berhak sekali untuk menggenosida suami, istri, dan anak-anak orang Yahudi. Mereka tidak ngomong, tapi ada terjadi sesuatu di dalam pikiran yang disebabkan oleh pikiran kita itu, yang membuat bukan hanya berbicara perbedaan, tapi sampai pada esensi tertentu, bahkan sampai pada nilai kemanusiaan. Orang itu merasa saya lebih tinggi dari kamu, karena saya berhak memerangimu, mempermalukanmu, saya berhak mengenosidamu, menghilangkan kamu dari muka bumi ini. Itu bisa sampai pada titik-titik yang ekstrem itu, Bapak Ibu. Karena itu peristiwa Getsemani ini, peristiwa pembasuhan kaki ini enggak main-main. Tuhan tahu betul cara manusia berpikir, cara manusia mengolah pikirannya, cara manusia bersikap yang lahir dari paradigma. Kita lihat di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 39. Tidak usah membacanya, saya ringkas. Di ayat yang 37 Yesus mengatakan perasaannya sedih dan gentar. Pernah dengar Yesus gentar? Sedih dan gentar. Lalu dia mengatakan kepada murid-muridnya, mengaku kepada murid-muridnya di ayat yang ke-38, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Temani aku, berjaga-jaga. Hatiku sangat sedih. Itu ketika akan ditangkap, ketika akan disiksa dan akan mati di kayu salib. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Temani aku, tinggallah berjaga-jaga. Lalu di ayat yang ke-39, tadi perasaannya sendiri, kemudian curhat kepada para murid, sekarang dia curhat kepada bapaknya, si anak Allah ini. Di ayat yang ke-39, anak Allah itu menyampaikan isi hatinya kepada Bapa. Jikalau sekiranya cawan ini lalu, tidak usah itu mau dibahas di zaman akhir, tapi kita mau lihat ini. Di titik ini, Yesus, gitu ya, anak Allah itu mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan membuat dirinya menjadi sama dengan manusia. Jadi berbicara pembasuhan kaki bukan berbicara kesetaraan yang ecek-ecek, Bapak Ibu. Itu sampai menembus alam bawah sadar kita, dan Yesus rela melakukan itu, mengosongkan dirinya. Bahasa kerennya di teologis itu kenosis. Itu ada dalam pemahamannya teman-teman Buddha. Makanya kalau kita pergi studi di Candi Borobudur, di atas itu kosong. Itu ada dalam iman Kristen, kenosis, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi perendahan diri gak main-main. Sampai anak Allah itu mengosongkan diri, mengambil rupa hamba yang membasuh orang yang adalah murid, gitu ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa antara Getsemani dan pembasuhan kaki ini mempunyai ikatan yang kuat dan luar biasa untuk menyampaikan sesuatu kepada saya dan Bapak Ibu. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi yang disebut dengan keteladanan pemimpin yang melayani dan rendah hati, dalam hal ini Yesus, itu sampai membuat dirinya sama. Gak ada bedanya aku sama yang lain, kita sama aja. Begitu. Dalam hal, sekali lagi, dia menunjukkan bahwa dia punya perasaan. Ini yang menjadi dasar setiap kali Bapak Ibu sakit, saya berdoa, terima kasih Tuhan, karena engkau tidak hanya hadir, tapi engkau solidar. Engkau juga pernah merasakan ragu yang pernah kami alami, sedih juga pernah merasakan, sakit dan pernah menangis. Kami bersyukur punya Tuhan yang pernah merasakan apa yang kami rasakan. Jadi bukan Tuhan yang bilang tenang, gampang, padahal tidak pernah merasakan, tidak. Tapi dia pernah merasakan sehingga dia bilang tenang, ini aku, jangan takut. Waktu gelombang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bolehkah kita hidupi kisah suci ini sebagai alat bagi kita untuk mengingat layanan Yesus Kristus yang telah lebih dahulu
dahulu mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, menjadi sama dengan manusia? Apakah tahun depan bisa kita melaksanakan tradisi ini? Penghayatan ini mungkin tradisi terlalu salah begitu. Mengingat layanan Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang sebuah kerendahan hati dan pelayanan yang luar biasa. Bolehkah kita melaksanakan itu sebagai wujud kita mengosongkan diri? Bagaimana Bapak Ibu? Bolehkah menurut Bapak Ibu? Boleh? Harus sepakat. Dan hanya Bu Bambang sama Bu Yugarso. Ini kebetulan mata saya ke sana, Bu Yugarso ke sana, Bu Bambang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah meneladankan, mengosongkan diri, mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia, memberikan teladan, menjadi pelayan dalam kerendahan hatian yang luar biasa. Bolehkah jemaat Tuhan di GKSBS Tanjung Karang mengingat rayakan itu dalam prosesi pembasuhan kaki setiap Jumat Agung? Boleh. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh. Ya, baik. Amin untuk firman Tuhan saat teduh untuk kita.